Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada pada sebuah tempat yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar. Tepatnya sedang berada di Candi Tebing, Desa Tegalinggah, Kecamatan Bedulu, Kabupaten Gianyar. Yang mana Candi Tebing ini berada di daerah aliran sungai Pakerisan yang terkenal dengan padatnya tinggalan-tinggalan arkeologi di sepanjang aliran sungai ini. Salah satunya adalah Candi Tebing Tegalinggah ini yang merupakan peninggalan pada zaman dahulu. Dan menurut para ahli, Candi Tebing Tegalinggah ini adalah sebuah komplek pertapaan yang belum selesai dibangun. Kemungkinan ada bencana alam sehingga pembangunan diberhentikan. Namun di sini sudah memiliki beberapa ciri sebagai bukti bahwa tempat ini dahulunya memang difungsikan sebagai tempat suci ataupun tempat pemujaan. Dengan adanya relief yang dibentuk pada dinding-dinding dari tebing yang berbentuk candi, dan juga gapura yang ada di sini beserta penunjang lain, yaitu sumber air yang memang dahulunya air adalah merupakan hal yang utama ketika sebuah tempat akan dijadikan pilihan sebagai tempat suci. Dan hingga kini air yang ada di sini masih juga difungsikan oleh masyarakat, dipergunakan untuk melakukan pengelukatan ataupun air suci ketika melaksanakan upacara yatnya. Dan saya pun tampil saat ini juga bertujuan untuk lunas toye pancoran yang ada di sini yang akan dipergunakan untuk sarana upacara manusia yatnya, yaitu bebayuhan oton. Candi Tebing Tegalinggah ini diketemukan pada tahun 1952 oleh ahli purbakala asal Belanda bernama Kriksman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Bali. Ketika diketemukan, sebagian besar bangunan yang ada di sini, yang ada di situs ini masih tertimbun dengan tanah, serta ditemukan juga di komplek Candi Tebing Tegalinggah ini terdapat 2 candi tebing dengan 3 menara dan 1 gapura beserta beberapa ceruk yang ada di sini. Dan ini adalah merupakan candi tebing yang mana dinding-dinding tebing dibentuk, dipahat menjadi sebuah bentuk candi. Di sekeliling dari candi tebing ini banyak terdapat pancoran air karena memang di sini merupakan sumber air dan dikelilingi oleh sumber-sumber air, sehingga di kawasan tempat ini banyak terdapat pancoran ataupun kolam-kolam dari masyarakat. Dan air yang ada di sini memang sangat jernih serta debitnya juga cukup besar. Adapun struktur dari candi ini terletak di bagian barat Sungai Pakerisan, sedangkan di sisi timur terdapat juga 1 deretan ceruk dengan 3 ruang. Dan batu-batu besar memberikan nuansa yang sangat indah, yang sangat alami di tempat ini, menambah keindahan dari tempat suci kuno yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Bali kuno sekitar abad ke-12, yaitu zaman kerajaan Bedahulu. Dan inilah sungai yang ada di sini, dan terdapat jembatan untuk menuju ke bagian timur sungai. Namun saat ini jembatan dalam keadaan rusak dan sudah diberikan tanda agar tidak melaluinya, takutnya nanti roboh. Dan inilah aliran air yang dari atas jatuh kemudian mengalir menuju ke sungai. Dan ceruk-ceruk yang merupakan tempat pertapaan leluhur zaman dahulu. Debit air yang ada di sini memang cukup besar, yang hingga saat ini masih mengalir dengan baik. Semoga alam bisa terjaga dengan baik sehingga kita dan
keturunan berikutnya masih bisa menikmati keindahan tempat ini dan bisa juga tetap menikmati air yang jernih dan segar yang ada di tempat ini. Adapun sumber air yang mengalir yang jatuh melalui celah batu ataupun air pancoran yang ada di sini bersumber pada sebuah gua, di mana di atas dari pancoran ini ada sebuah gua, dan dari sanalah air yang mengucur berasal. Dan dari bawah untuk mencapai pancoran harus menaiki bebatuan yang cukup licin karena ditumbuhi oleh lumut, sehingga sangat diperlukan kehati-hatian ketika menaiki dari batu-batu ini. Namun jika ingin dari atas langsung menuju ke bagian pancoran yang ada di sini, tidak akan melalui batu-batu tadi, tapi langsung turun dan sampai di pancoran air. Dan inilah gua tadi yang saya maksudkan, ada sebuah curug gua, dan dari bawah muncul air kemudian dialirkan melalui celah-celah batu menuju ke pancoran yang ada di sini. Dan di sini pun sudah ditentukan, tidak sembarangan kita boleh melakukan pengelukatan, karena di sini juga mandala dari pancoran ini dibagi, yaitu dimana kita harus menunas air untuk tirta, dimana kita menunas pengelukatan, dan jika pun nanti akan melukatkan tubuh atau mandi, tentunya ada tempat lain yang memang diperuntukkan untuk itu. Artinya ada pembagian tingkat kesucian di tempat pengelukatan atau pancoran ini. Dan semoga nantinya video ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada pemirsa bahwa kita di Bali memiliki sebuah tempat yang merupakan peninggalan leluhur zaman dahulu yang merupakan tempat suci. Karena kenyataannya saat ini lebih banyak tempat ini dikunjungi hanya untuk melihat, menikmati keadaan alam, dan juga menikmati dari apa yang ada di sini, dan tidak banyak kegiatan ritual ataupun pemujaan yang dilakukan oleh para pengunjung. Karena bagaimanapun tempat suci haruslah tetap terjaga kesuciannya dan memang tetap difungsikan sebagai tempat suci, sebagai tempat memuja kekuasaan, kebesaran dari Tuhan yang Maha Esa. Dan saat ini memang Candi Tebing Tegalingah ini memang dibuka untuk umum sebagai objek pariwisata purbakala yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga akan sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk melihat bentuk peninggalan yang ada di sini. Dan harapan saya agar ada keseimbangan antara tontonan dan pemujaan yang dilakukan di sini, sehingga walaupun dijadikan sebagai tempat pariwisata, tempat ini tetap terjaga kesuciannya, auranya, dengan bakti yang dilakukan oleh pengunjung umat baik agama Hindu yang ada di Bali maupun dimanapun berada. Dan sebentar lagi video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses.